Assalamualaikum. Nah, di sini kita mulai ya. Untuk bab satunya kita pelajari tentang persamaan dan pertidaksamaan linier. Untuk pertama kita buat dulu peta konsepnya. Dari masalah otentik kita pelajari tentang kalimat terbuka. Kemudian nanti kita juga akan mempelajari tentang nilai mutlak. Apa saja sih di sini yang akan kita pelajari, mengingat bahwa pelajaran ini sudah pernah kita pelajari dulu di kelas 8 SMP. Kita akan membahas tentang konsep nilai mutlak, kemudian nanti lanjut ke persamaan linier, pertidaksamaan linier, dan kemudian kita akan melibatkan nilai mutlak dalam persamaan dan pertidaksamaan linier tersebut. Nah, nilai mutlak yang dihubungkan oleh tanda sama dengan itu disebut dengan persamaan. Kemudian dari persamaan kita juga akan mempelajari tentang persamaan linier. Dari persamaan linier kita dapat menemukan himpunan penyelesaiannya. Di situ dalam persamaan linier ada yang tidak memiliki solusi, ada yang memiliki tepat satu solusi, ada pula yang memiliki banyak solusi. Kita juga akan menggambar grafik dari persamaan tersebut. Begitupun nanti dengan nilai mutlak yang dihubungkan dengan tanda tidak sama dengan, lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan, kemudian kurang dari ataupun lebih dari, itu masuk dalam pertidaksamaan. Nah, akan kita pelajari juga tentang pertidaksamaan linier. Kemudian dari pertidaksamaan tersebut kita akan mencari himpunan penyelesaiannya juga. Kemudian ada yang memiliki solusi, ada yang tidak memiliki solusi, ada yang memiliki satu solusi, ada yang memiliki banyak solusi. Nah, kemudian kita juga bisa menggambarkan grafiknya. Nah, kita pahami dulu konsep nilai mutlak. Berikut ada ilustrasi tentang kegiatan pramuka ataupun baris berbaris di sekolah. Nah, di sini kita dalam sebuah grup pramuka sedang belajar baris berbaris misalnya. Kemudian pemimpin pasukan itu bilang nih, maju 4 langkah jalan. Dan ini berarti jarak pergerakan baris adalah 4 langkah ke depan. Kemudian jika perintah pemimpin pasukannya mundur 3 langkah jalan, artinya bahwa pasukan akan bergerak melawan arah sejauh 3 langkah. Demikian seterusnya. Bagaimana sih menurut kalian tentang hal tersebut? Besar pergerakan langkah dari pasukan tersebut merupakan nilai mutlak, tidak ditentukan arah. Kalau dibilang maju 4 langkah, ya berarti 4 langkah dari posisi diam tersebut. Kemudian kalau mundur 3 langkah, berarti 3 langkah dari posisi diam. Nah, dalam hal tersebut yang kita lihat adalah nilainya, bukan arahnya. Lebih jelasnya coba kita lihat di halaman 47 tentang masalah 2.1 ya. Di situ seorang anak bermain lompat-lompatan di lapangan. Dari posisi diam, anak melompat ke depan 2 langkah. Baik, dari ke depan 2 langkah tersebut kita gambarkan mulai dari titik 0 ya. 2 langkah ke kanan artinya sampai di angka 2. Kemudian dari titik berhentinya di titik 2, anak tersebut kemudian melangkah 3 langkah ke belakang. Jadi kita gambarkan mulai dari titik 2, 3 langkah ke belakang atau di sini ke kiri sampai berhenti di negatif 1.
Nah, kemudian dilanjutkan lagi 2 langkah ke depan. Kita gambarkan dengan pulpen biru supaya bisa membedakan. Karena ke depan, kita ilustrasikan di sini ke kanan. Dimulai dari titik akhirnya tadi di -1, kita gambarkan 2 langkah ke kanan, jadi dari -1 ke 0, 0 sampai 1. Jadi berhenti di titik 1. Nah, dari situ anak tersebut 1 langkah ke belakang. Dimulai dari titik 1 ya. Kita gambarkan ke kiri 1 langkah. Artinya dari 1 ke 0, 1 satuan. Dengan panah ke kiri. Dan akhirnya 1 langkah lagi ke belakang. Jadi dari 0 ke kiri 1 satuan, yaitu -1. Nah, gimana nih permasalahannya? Apakah kalian bisa membuat sketsa lompatan anak tersebut seperti yang Bu Yuni contohkan? Kemudian tentukan berapa langkah posisi akhir anak tersebut dari posisi semula. Yang tadinya di 0, kemudian dia berada di titik berapa nih sekarang? Nah, tentukan juga berapa langkah yang dijalani oleh anak tersebut, gitu ya. Nah, dari sini kita bisa mendefinisikan apa itu nilai mutlak. Misalkan X bilangan real, nilai mutlak X dapat dituliskan seperti berikut. Kemudian didefinisikan mutlak X sama dengan X jika X lebih dari atau sama dengan 0, juga X sama dengan negatif X jika X kurang dari 0. Nah, apa sih maksud dari definisi tersebut? Kita lihat contoh sebagai berikut. Kita mencoba gambarkan grafik dari fx sama dengan mutlak X. Nah, perlu juga diperhatikan bagaimana cara Bu Yuni menggambarkan tabelnya supaya rapi. Kemudian langkah-langkahnya dimulai dari menentukan titiknya, apa dulu yang perlu dituliskan, nah di sini baris pertama kita tulis X, kemudian Y sama dengan fx ya, dan yang terakhir koordinatnya X, Y. Dari situ X itu kan tidak terhingga, sehingga Bu Yuni simbolkan dengan titik 3 kanan dan kiri. Kemudian kita mulai dari negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan 4, 5. Dari situ kita lihat dari definisi tadi, ketika X nya 0 maka dia ikut definisi yang di atas, yaitu mutlak X sama dengan X, karena X nya sama dengan 0 maka Y nya pun sama dengan 0. Koordinatnya
X, Y. Di situ 0, 0. Kemudian jika X-nya 1, lihat 1 lebih dari 0, maka kita gunakan definisi yang atas. Maka mutlak dari 1 sama dengan 1. Koordinatnya 1,1. Begitu juga seterusnya ya. Coba perhatikan. Nah, itu untuk yang X sama dengan 0 ataupun lebih dari 0. Nah, sekarang nih X-nya negatif 1, sehingga dia menggunakan definisi yang bawah, mutlak X sama dengan negatif X, yaitu mutlak negatif 1 maka sama dengan negatif dari negatif 1, yaitu 1, sehingga koordinatnya ada di negatif 1,1. Lihat contoh perhitungannya. Jadi yang Bu Yuni jelaskan, mutlak dari negatif 1 sama dengan negatif dari X, yaitu negatif dari negatif 1. Nah, begitu ya. Berlaku juga untuk yang lain dengan syarat X kurang dari 0. Dia menggunakan definisi yang bawah, atau mutlak X sama dengan negatif X. Sampai terisi semuanya. Gimana? Paham ya? Nah, di sini kita gambar grafiknya, diagram Kartesius ya. Langkahnya kita buat dulu sumbu X-nya. Kemudian kita buat sumbu Y-nya. Jangan lupa titik-titiknya atau jarak satuannya harus sama, sehingga waktu kita tarik garis membentuk garis yang lurus, juga bagus untuk dilihat. Nah, di situ lihat titik 0,0, kita buat titik koordinatnya, kita gambarkan di grafik tersebut. Kalau 1,1 ya usahakan pakai penggaris ya, sehingga titik temunya sama. Karena tadi Bu Yuni buat satuannya itu sepanjang 1 cm, maka tinggal ikutin dari penggaris tersebut. Begitu seterusnya ya. Nah, jangan lupa kita gambarkan juga nanti untuk yang di sebelah kiri sumbu Y, yaitu koordinat negatif 1,1. Perhatikan negatif 1 itu adalah X nya, kemudian 1 adalah Y atau Fx nya. Nah, perhatikan juga saat menggambarkan diagram Kartesius, gunakan satuan yang sama. Setiap satuan jaraknya Bu Yuni pakai 1 cm, sehingga ketika kita gambarkan memudahkan kita dengan mengukur
Dan ketika nanti kita akan menarik garis lurus, akan membuat atau membentuk garis yang simetris. Coba perhatikan di sini, Bu Yuni buat titiknya 7 ya, 7 koordinat. Kalian boleh lanjutkan. Kemudian Bu Yuni tarik garis lurus. Nah, seperti itu. Kita tarik garis lurus. Nah, berlaku juga untuk yang sebelah kiri ya. Kita tarik garis lurus. Nah, perhatikan hasilnya. Jika satuan atau jarak yang kita gunakan sama, maka gambar grafiknya akan terlihat simetris. Begitu hasilnya, silahkan dicermati. Kemudian kalian buat juga ya. Selanjutnya, coba gambarlah grafik fx sama dengan mutlak x dikurang 2 dengan memanfaatkan definisi yang sudah kita pelajari tadi. Nah, langkah pertama, buatlah tabel pasangan beberapa titik. Di sini menunjukkan koordinat pada grafik fx sama dengan mutlak x dikurang 2. Bu Yuni contohkan sedikit, tapi usahakan kalian buat lebih banyak. Yang pertama, x, y sama dengan fx, kemudian koordinatnya x, y. Nilai x-nya sebenarnya bebas, tapi di sini Bu Yuni contohkan mulai dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Bu Yuni contohkan ketika kita ambil x-nya 0. F0 sama dengan mutlak dari 0 dikurang 2 sama dengan mutlak negatif 2 sama dengan negatif dari negatif 2, yaitu 2. Kita isikan di y nya, kemudian koordinatnya adalah 0,2. Nah, selanjutnya kalian isikan ya. Ketika x nya negatif 1, x nya negatif 2, x nya 1 dan 2, isikan pada titik-titik tersebut. Kemudian langkah kedua, kita harus meletakkan titik-titik yang kita peroleh tadi di langkah 1 ke koordinat kartesius. Nah, kita lihat di situ ya. Kita letakkan, tadi kita punya koordinat 0,2. Jadi 0x nya kita cari 0,2 di situ ya. Kemudian ketika x nya 1, di mana nih tempatnya gitu. Nah, kita lanjut untuk langkah yang ketiga. Kita perlu menggambar garis lurus yang dihubungkan dari titik-titik yang sudah kita letakkan di diagram kartesius.
Perlu kita ingat juga bahwa menggambar garis minimal dari 2 titik. Maka di sini Bu Yuni tambahkan ketika F1 misalnya, yaitu mutlak dari 1 dikurang 2 sama dengan mutlak dari negatif 1 sama dengan negatif dari negatif 1, yaitu 1, sehingga koordinatnya ada di 1,1. Dari kedua titik yang tadi sudah digambarkan ada di 0,2 dan 1,1, kita tarik garis lurus. Nah, kalian tambahkan titik-titik yang ada di langkah 1 sehingga lebih banyak titik, dan kalian akan menggambarkan grafiknya seperti apa. Begitu ya. Nah, sekian untuk pertemuan kali ini untuk bagian 1. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, belajar dengan lancar. Semangat belajar dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi